Hai guys, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Welcome back to my channel Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini aku bakalan bikin tutorial smoothing rambut sendiri di rumah. Nah, buat teman-teman yang pengen smoothing sendiri di rumah, yang pengen menghemat atau nggak sempat ke salon, boleh juga nih ikutin tutorialnya aku. Nah, sebelum melakukan smoothing, aku mau ingatin ke teman-teman, kalau waktunya teman-teman itu sedang tidak luang atau teman-teman sedang terburu-buru, sebaiknya ditunda dulu untuk proses smoothing ini. Karena untuk smoothing ini memakan waktu lumayan lama ya teman-teman, bisa 3-6 jam tergantung dari banyak dan panjangnya rambut teman-teman. Aku smoothing sendiri di rumah dan sangat puas sama hasilnya ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau tunjukin dulu nih. Ini adalah kondisi rambut aku sebelum di smoothing. Jadi dia kayak kurang sehat, kering, ngembang kayak rambut singa gitu. Tapi sebenarnya dulu nggak kayak gini sih. Dulu tuh aku selalu panjang rambut dan pernah aku keritingin bawahnya. Kemudian saat zaman rebonding aku juga sempat rebonding. Kemudian smoothing udah beberapa kali. Kemudian cat juga udah beberapa kali ganti warna, jadi ya rusak kayak gini deh, jadi aku kurang suka. So let's get started. Nah, di langkah pertama kita harus keramas dulu pakai shampoo tanpa conditioner ya teman-teman. Nah, jadi aku tadi udah keramas dan ini sudah aku keringkan. Nah, aku udah keringkan rambutnya, aku pakai hair dryer. Jadi kalau teman-teman punya hair dryer di rumah itu sangat memudahkan menurut aku. Jadi lebih cepat keringnya, pengerjaannya juga lebih cepat ya teman-teman. Aku pakai hair dryer dari Vigo. Nah, aku pakai hair dryer ini udah dari tahun 2014 dan ini awet banget teman-teman. So aku suka banget. Nah, ini alat-alat yang perlu teman-teman perlukan ya. Udah aku taruh di sini dan aku pakai obatnya Macarizo Hair Energy yang Easy Stretch yang warna biru yang mild ya teman-teman. Ini di dalam kemasannya aku pakai 2 bungkus dan di dalam setiap bungkusnya itu udah ada step 1 dan step 2. Ini isinya 80 ml teman-teman. Jadi untuk serambut aku itu totalnya aku butuh 160, tapi menurut aku itu berlebih juga sih, tapi nggak apa-apa, sedikit berlimpah it's okay daripada kurang ya teman-teman, hasilnya nggak maksimal nanti ya. Kemudian ada lembaran untuk step by stepnya dan aku bakalan melakukan smoothing ini sesuai dengan step by step yang ada di lembaran yang mereka terapkan di dalam kemasan ini ya teman-teman. Nah, di sini kita butuh wadah. Ini adalah hasil dari 2 bungkus 160 ml ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengaplikasikan si krim step satunya, bagi dulu rambutnya menjadi beberapa bagian, boleh 4, 6 tergantung teman-teman mana nyamannya. Aku bagi menjadi 4, nanti keluarin sedikit demi sedikit aja deh. Oke, boleh dikasih, oh iya teman-teman harus pakai sarung tangan dulu nih. Kemudian pakai handuk supaya nggak gatal karena kulit aku agak alergi nih ya teman-teman, agak sensitif. Jadi teman-teman boleh juga tes dulu ya sebelum menggunakan si krimnya. Kemudian ini kita aplikasikan sedikit demi sedikit di setiap helai rambutnya. Punya kuas ini aplikator ini ya teman-teman. Menurut aku sangat memudahkan. Kalau teman-teman nggak punya, cara lainnya boleh pakai sikat gigi yang udah nggak dipakai atau pakai sisir juga boleh, atau kalau udah nggak punya juga ya sudah deh pakai tangan, tapi usahakan pakai sarung tangan supaya nggak panas karena kan ini bahan kimia ya teman-teman, takutnya panas di kulitnya kita. Nah, krim step 1 ini kita aplikasikan mulai 1 cm dari pangkal rambut ya teman-teman, jangan mengenai kulit kepala ya, jadi aplikasikan dari pangkal sampai ke ujung. Nah, kalau yang punya aku yang biru ini, yang varian milk ini nanti sekitar 15-30 menitan gitu ya didiamkan teman-teman. Jadi tergantung, dia kan ada 3 varian yang mild, medium, dan strong. Nanti teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhannya teman-teman.
Nah, setelah ini diaplikasikan semuanya, kemudian kita diamkan selama 30 menit, lalu kita cek, kita tes dulu nih apakah sudah terproses dengan benar atau tidak. Caranya tarik 3 sampai 5 helai rambutnya dengan lembut, kemudian lihat apakah dia kembali ke posisi semula secara perlahan atau tidak. Jika sudah, artinya sudah terproses dengan benar. Jadi dia nanti kayak melar terus baliknya itu pelan-pelan gitu loh, teman-teman. Aku kemarin awalnya juga bingung. Oke, jadi ini sudah, kemudian aku bilas tanpa shampoo, kemudian aku keringkan, kemudian nanti setelah kering kita kasih vitamin lalu kita catok deh. Jadi aku setelah step 1 kan kita catok, aku tetap kasih vitamin teman-teman, dan untuk vitaminnya aku pakai dari Makarizo juga. Kebetulan vitamin aku yang lain on the way, lagi di jalan aku pesan dari toko oren pas habis di rumah, jadi aku beli yang Makarizo yang kecil, yang Vitaglitz itu loh teman-teman, yang hair serum. Nah, ini udah aku aplikasiin si vitaminnya, kemudian kita catok. Nah, ini aku pakai Hyron by Seratin ya teman-teman. Nah, ini aku colok dulu, kemudian atur suhunya, aku pakai suhu 180 ya teman-teman. Jadi teman-teman sesuaikan juga dengan suhu ini dengan kondisi rambutnya. Next, kita bagi lagi nih rambutnya. Terserah mau bagi berapa bagian. Boleh 4, 8, tergantung banyaknya rambut teman-teman ya. Nah, aku sini nanti bagi 4, kemudian aku pisahin sedikit demi sedikit aja deh. Nah, di beberapa orang kan ada nih setelah diaplikasikan krim step 1-nya itu hasil rambutnya malah jadi tegang, keras, kayak kapas bantal yang keras itu, tahu kan ya teman-teman. Ada yang ngerasa rambutnya kayak gitu, tapi di aku enggak sih. Memang nih tampilannya setelah dikeringkan kayak rambut singa, tapi bukan yang keras sih teman-teman, tetap lembut juga kalau dipegang gitu. Kalau di aku masih di step 1, aku udah mulai falling in love sih, udah mulai suka gitu ya teman-teman. Nah, udah dikasih vitamin, terus dicatok nih, catok pelan-pelan ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Di sini teman-teman membutuhkan sisir supaya ketika kita catok nanti rapi dia. Kalau pakai tangan kayak aku nih sebenarnya bahaya banget karena panas loh teman-teman. Terus kalau kita catok banyak-banyak, takutnya hasilnya nggak maksimal, dan kalau terlalu sedikit kita yang lama ngerjainnya. Jadi secukupnya ya teman-teman. Dan kalau kalian punya saudara, temen nih di rumah, akan sangat membantu banget kalau mereka mau membantu untuk proses catok ini teman-teman. Untuk catok, untuk proses pengaplikasian krim-krimnya sangat membantu. Karena kan lebih leluasa kalau ada yang catokin gitu ya teman-teman. Kalau kita sendiri kan memang agak sulit, banyak yang kita jaga, takut kena kulitnya kita, kulit kepala, kulit lehernya, kulit muka. Aku sendiri juga yang udah biasa catok-catok malah jadi takut gitu ya teman-teman. Karena kan ini pakai aku niatnya smoothing, takut udah dikasih bahan kimia malah hasilnya nggak maksimal. Yang ditakutkan itu sih karena catok sendiri ini. Untuk smoothing sendiri ini gitu. Ya, begitulah dengan segala keterbatasannya kita ya. Nah, jadi ini udah mau selesai catok pertama dengan krim step 1. Kita lihat hasilnya. Aku agak blue biar lebih bervolume ya teman-teman. Dan this is the result. Here the result and I'm falling in love. Capek banget loh teman-teman. Lanjut ke step 2. Nah, untuk step 2 ini nanti kita diamkan selama 15 menit ya teman-teman. Nah, setelah step 2 kita diamkan 15 menit, boleh kita bilas dengan conditioner atau hair mask. Aku nanti bakalan pakai hair mask. Dan di pengaplikasian step 2 ini lebih gampang karena udah licin rambutnya. Lebih cepat lagi ya. Oke, ini setelah 15 menit didiamkan, aku pakai hair mask ini Xiaomi Japan, kemudian bilas dan keringkan. Oke, ini udah aku bilas, sudah aku kasih hair mask. Terus nanti jangan lupa sebelum catok kasih vitamin ya teman-teman, karena ini adalah step catok yang terakhir. Jadi sebelum catok kedua aku kasih juga vitaminnya, hair serum sih lebih tepatnya ya teman-teman.
Jadi nanti setelah selesai catok juga boleh dikasih lagi vitaminnya teman-teman. Jadi memang sangat melelahkan banget ya teman-teman. Aku mulainya ini di tanggal 28 malam sepulang kerja. Tadi aku memang kebetulan lembur, kemudian tapi memang udah aku rencanain sih buat malam ini, emang mau ngerjainnya malam. Jadi kan karena besoknya tanggal 29 tuh tanggal merah gitu ya teman-teman, tanggal 30. Jadi aku bisa karena kerja harus dikuncir sih, rambutnya harus diikat pakai hairnet gitu loh teman-teman. Jadi aku ngerjain 28 dan ini 29 dini hari jam kurang lebih jam 2 selesai teman-teman. Ya ampun melelahkan sekali. Beauty is pain, beauty is tired. Oke deh, ini tinggal poninya aja kok. Poninya agak bandel, nggak mau diatur gitu sih ya. Biasanya kalau kerja dicatok ngikut aja nih poninya. Oke deh, segitu dulu videonya aku teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti untuk setelah aku keramas, aku pasti bakalan review kok. Kemudian 3 hari lah ya keramasnya, 3 hari. Nanti 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, mudah-mudahan aku ada waktu lagi buat review. Jadi aku tunjukin hasilnya, hasil dari smoothing sendiri ini teman-teman. Jadi semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mau smoothing sendiri di rumah. Semoga tutorial ini bisa diaplikasikan juga. Nanti yang aku pakai merek-merek dan alat-alat aku terakan deh di description box linknya nanti ya teman-teman. Segitu dulu. Kok bandel banget sih poninya aku? Tumben ya. It's okay deh, semoga nanti setelah keramas hasilnya bagus poninya. Segitu dulu teman-teman. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Kalau teman-teman suka boleh di like videonya, kalau tidak suka boleh di dislike. Kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan juga tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oh iya nih terakhir, boleh agak di blow ya teman-teman, di bengkok bagian bawahnya supaya dia agak lebih bervolume gitu deh rambutnya. Potongan rambut aku kebetulan jelek, nanti aku bakalan potong deh 1 bulan 2 bulan ujung-ujungnya biar tumbuhnya lebih cantik rapnya. Ayo nggak siap-siap. Oke, segitu dulu teman-teman, see you on my next video. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, bye bye.